Welcome to Hat-Trick Alpha Megachurch. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Megachurch adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya kawan atau saudara yang tidak sempurna, boleh banget diajak bersama-sama terhubung lewat ibadah ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi feel free untuk teman-teman mau mengangkat tangan, melompat, menyanyi, bahkan berkata yes, wow, amin ketika pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk kalian yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif kalian di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan. Dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan tersenyum dengan cara melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftarkan di link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Untuk link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu mulai jam 8 pagi. Selanjutnya, Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link ibadah ke teman-teman kalian supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Son of Priest Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome di Youth Online Service Alpha Omega Church. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan teman-teman di minggu ini masih di tema yang sama, tema lifestyle dengan judul orang Kristen boleh nggak ya main horoskop? Nah, pertanyaan yang bagus nih ya. Siapa sih yang di sini nggak pernah tahu zodiak atau ngecek zodiak? Teman-teman pasti kan teman-teman itu sering lihat aku bintang apa ya? Contohnya aku bintang Cancer. Wah, Cancer ini keuangannya minggu ini gimana ya? Peruntungannya gimana ya? Terus jodoh yang cocok sama bintang apa ya? Wah, kalau dulu kita mungkin sering ya baca di koran atau lihat di TV itu setiap minggu selalu ada ramalan bintang ini. Tapi mungkin sekarang agak jarang ya. Tapi yang aku tahu banyak teman-teman pasti masih mengikuti. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih orang Kristen main horoskop? Ya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti Lund University di Swedia diterbitkan pada Maret tahun lalu, itu menunjukkan bahwa orang yang percaya zodiak, orang yang percaya horoskop itu cenderung orang yang kurang cerdas dan orang yang memiliki sifat narsis yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi narsis seseorang, berarti kepercayaan terhadap astrologi atau horoskop itu semakin tinggi. Dan juga kalau orang yang memiliki tingkat kecerdasannya yang rendah, itu juga memiliki kepercayaan terhadap astrologi. Wah, kalau lihat penelitian di atas, berarti kalau kita percaya sama zodiak, horoskop, berarti kita itu termasuk yang di dalamnya ya, orang yang kecerdasannya rendah, orang yang narsis. Wah, semoga teman-teman yang ada di kita yang lihat ini nggak nurut atau nggak percaya sama horoskop ya. Ternyata teman-teman di Alkitab pun di Perjanjian Lama sudah
ada namanya ramalan, di mana di zaman Nabi Yesaya, di mana pada saat itu bangsa Babel hidup berdasarkan ramalan. Ayatnya ada di Yesaya 47 ayat 12 sampai 13. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan, engkau telah payah karena banyaknya nasihat, biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan ba. Pertanyaannya ya, kenapa sih kok orang itu nurut atau percaya sama horoskop? Padahal itu kan yang ciptakan Tuhan. Dan mereka juga ramalan juga memiliki kuasa. Tapi kenapa loh kok kita percaya? Coba pikirkan, yang ciptakan bintang-bintang di langit itu siapa sih? Bukannya Tuhan kita yang ciptakan bintang-bintang. So tagline kita hari ini adalah percaya pada penciptanya, bukan pada ciptaannya atau buatannya. Percaya pada penciptanya, bukan pada ciptaannya atau buatannya. So kita ulangi lagi, percaya pada penciptanya, bukan pada ciptaannya. Yang pertama adalah kemahatauan Tuhan melebihi segala ramalan. Jadi kenapa sih kita itu tidak boleh percaya sama horoskop? Karena kemahatauan Tuhan itu lebih dari segala ramalan. Ayatnya ada di Kejadian 1 ayat 14 sampai 16. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ayat ini jelaskan ke kita bahwa Allah menciptakan bintang-bintang yang di langit. Bahkan kalau kita pahami ya, bintang-bintang zodiak itu kan berdasar dari bintang-bintang di langit atau ilmu langit ya, astrologi. Kalau Tuhan yang ciptakan, berarti apa? Dia itu lebih tahu daripada segala macam ramalan yang ada. So tagline kita hari ini, aku ulangi sama-sama. Percaya pada penciptanya, bukan pada ciptaannya atau buatannya. Percaya pada penciptanya, bukan pada ciptaannya atau buatannya. Yang kedua, Tuhan menentukan masa depan kita, bukan ramalan. Kenapa sih kita harus nggak boleh main horoskop? Karena Tuhan yang menentukan masa depan kita, bukan ramalan. Ayatnya ada di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pertanyaannya, tujuan kita mengikuti atau nurut sama horoskop itu apa sih? Ayo, tujuan kita apa? Coba pikir. Karena kita itu pengen tahu apa? Masa depan kita, apa yang ada di depan kita. Keuangan kita bagaimana ke depannya, jodoh kita gimana ke depannya. Karena kalau kita sudah tahu, kita itu nggak akan khawatir, kita sudah persiapan dengan hal-hal yang akan datang. Allah menyampaikan firman ini kepada Yeremia dan untuk kita semua, bahwa yang menentukan masa depan bukanlah ramalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan masa depan kita. Tuhan menyediakan kita yang percaya kepadanya masa depan yang penuh harapan. Ayat ini jelas berkata seperti itu, bukan masa depan yang penuh ketakutan. Jadi Tuhan menyiapkan masa depan yang baik buat kita, bukan masa depan yang jelek, bukan masa depan yang buruk, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang percaya kepadanya. So, apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal. Yang pertama, kita pray, berdoa.
Yeremia 29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Hal simpel pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah berdoa. Tadi dijelaskan bahwa Tuhan tahu apa yang kita hadapi ke depan, Tuhan tahu apa yang kita hadapi hari ini. Sebab itu penting banget kita berdoa. Kenapa? Karena kita harus komunikasi sama Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan, minta petunjuk dan hikmat agar kita itu apa? Bisa menghadapi, melewati tantangan yang ada di depan kita. Dan Tuhan akan mendengarkan doa kita. Jangan khawatir teman-teman. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Itu yang perlu kita ketahui karena Tuhan sudah berfirman sendiri, ya. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Terus yang kedua, seek him atau cari dia. Ayatnya Yeremia 29 ayat 13, lanjutan dari ayat yang tadi. Kalau tadi 12 berbicara tentang berdoa, yang berikutnya di ayat yang ke-13 berbicara tentang harus mencari Tuhan. Dikatakan di situ, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dari bahasa aslinya, maksud kata dari mencari adalah mencari dengan sungguh-sungguh. Jadi perlu teman-teman tangkap ya, mencari di sini bukan hanya sekedar mencari ketika aku lagi butuh uang, atau aku lagi butuh jodoh, atau aku lagi pengen tahu kehidupanku dengan si A bagaimana. Tetapi mencari harus dengan sungguh-sungguh. Gimana caranya? Gampang banget. Jangan lewatin saat teduh. Kenapa kok saat teduh? Karena pada saat teduh kita itu sudah memuji, menyembah, bahkan membaca dan merenungkan firman-Nya. Jadi kita benar-benar dekat ya. Kita muji, kita nyembah ya. Kita baca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Kita jadi paham apa isi firman-Nya. Kita jadi tahu gimana sifat, gimana karakter Tuhan. Dan bahkan mungkin ada beberapa teman yang pernah mengalami Tuhan pernah memberikan petunjuk atau memberikan jawaban atas doa melalui saat teduh. Percayalah teman-teman bahwa ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberikan jawaban bagi kehidupan kita. Bahkan teman-teman, jawaban itu lebih jelas daripada sekedar ramalan bintang. Kok bisa? Ayo coba teman-teman cek ya ramalan bintang teman-teman ya. Pasti jawaban ramalan itu misalnya ya Cancer, jodoh mungkin cocoknya sama Pisces, Gemini atau Leo dan segala macam. Tapi kan nggak jelas siapa. Pisces kan banyak, siapapun bisa jadi Pisces. Leo pun juga banyak, si A bisa jadi Pisces dan segala macam. Begitu juga tentang keuangan atau peruntungan. Paling cuma bilang akan ada sesuatu yang akan datang buat kehidupan Anda. Jadi berjaga-jagalah. Nah, tapi nggak jelas kan apa itu yang akan datang, kenapa harus berjaga-jaga. Itulah pentingnya kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu sangat-sangat spesifik kalau memberitahukan jawaban doa kita. Jadi percaya pada penciptanya, bukan pada ciptaannya. Terakhir, don't worry. Ini yang paling penting, jangan khawatir. Ayat 14 lanjutan dari 13 dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Maksudnya apa? Pada saat itu Tuhan itu ngomong, yang pertama kamu harus berdoa, berikutnya kamu harus cari aku dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah itu aku akan menjawab segala keluh kesahmu. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang asalmu.
Jadi ketika kita sudah menjalankan step-step ini, step terakhir yang paling penting adalah jangan khawatir. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kayak kita tahu manusia itu terbatas. Biarkan Tuhan yang mengerjakan sisanya. Firman Tuhan jelas sekali berbicara tentang kalau kita sudah melakukan step-step tadi dengan benar, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Percaya saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Adanya kita yang meninggalkan Tuhan. Rancangan yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita itu apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ketika rasa khawatir datang, jangan cari jalan pintas yang tidak benar. Contohnya horoskop, zodiak, ramalan tarot atau kartu dan segala macam. Tapi carilah siapa? Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang menentukan masa depan kita, bukan ramalan. Karena dialah yang menciptakan segala macam ramalan itu. Jadi tagline kita hari ini, percaya pada penciptanya, bukan pada ciptaannya atau buatannya. Kesimpulannya, boleh nggak orang Kristen main horoskop? Jawabannya jelas tidak. Kenapa? Karena kemahatauan itu melebihi segala ramalan yang ada. Yang kedua, Tuhan menentukan masa depan kita, bukan ramalan. Lalu bagaimana aplikasi supaya kita ini nggak cari jalan pintas, nggak khawatir ya untuk masa depan? Yang pertama, di Yeremia tadi jelaskan, yang pertama kita harus berdoa, cari Tuhan. Yang kedua, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan cari Tuhan hanya sekedar pada saat kita membutuhkan, tapi cari Tuhan apapun musim kehidupan Anda, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, yang paling penting, jangan khawatir atau don't worry. Ketika Anda sudah menjalankan step-step tadi, berdoa, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sisanya apa? Kita nggak khawatir, serahkan kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan kita bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang PHP, terus ninggalin kita, atau Tuhan yang menggantungkan hidup kita. No. Tuhan kita adalah Tuhan yang sayang pada anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menemani hidup saudara dan Anda meskipun kita sering meninggalkannya. So, thank you. Itu aja yang aku bisa sampaikan minggu ini. Firman Tuhan tentang boleh nggak sih orang Kristen ikut-ikut atau percaya horoskop? Jawabannya tidak boleh. Jadi semoga firman Tuhan pada minggu ini bisa menjadi berkat buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. So thank you and God bless.